Sobat Selai semuanya, ketemu lagi dengan saya Putu Octavia dan juga nanti ada partner aku yang paling cantik sedunia, Arya Sudibyo. Biasa ya kalau di hari Senin dia tuh pasti telat karena biasa kalau di weekend itu pasti dia full banget jobnya. Biasa ya, artis kesayangan Kota Wisata Batu. Dan kali ini aku kedatangan seseorang yang sangat-sangat inspiratif, informatif, dan juga sangat-sangat kreatif. Ada Mbak Dwi Lili Indayani dari G-Craft Kota Batu. Mohon maaf ya, kali ini suaraku kayak habis gitu ya. Habis tanggapan kemarin. Weekend ya, full. Iya, weekend full job banget. Enggak sih, karena emang sekarang penyakit-penyakit itu lagi bertebaran gitu ya, terutama penyakit batuk, pilek. Jadi untuk Sobat Selai semuanya ini harus pinter-pinter untuk menjaga kesehatan biar nggak sakit dan masih oke untuk beraktivitas pastinya. Gimana Mbak Lili kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini masih bisa hadir di ATV nih. Hadir di ATV dan Mbak Lili ini OTW dari Surabaya langsung loh ya. Dari Surabaya langsung ke sini karena emang padat banget kayaknya acaranya Mbak Lili ya. Alhamdulillah ini weekend kemarin habis dari Jogja, stopping by di Magetan, terus lanjut ke Surabaya, baru langsung nyampe ke sini, belum kemana-mana nih. Jadi untuk mengundang Mbak Lili ke sini sangat-sangat effort ya. Jadi indannya tuh harus lama, harus 1 bulan sebelum gitu ya kalau indan Mbak Lili ke sini tuh ya. Tapi buat ATV selalu ada lah ya. Selalu ada. Oke. Dari G-Craft nih. Iya. G-Craft sendiri tuh apa sih Mbak Lili, mungkin bisa dijelasin kalau teman-teman belum tahu. G-Craft sendiri itu kepanjangannya adalah Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Kebetulan di Batu sini kita sudah ada sejak tahun 2021 sudah ada yang DPC Batunya. Jadi ada cabang yang untuk Kota Batu. Jadi pusatnya pergerakan ekonomi kreatif untuk mewadahi para pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Batu. Oke, berarti bergerak di bidang ekonomi kreatif. Ya, benar. Dan ini nasional ya? Nasional. Komunitas nasional atau memang gerakan yang dibentuk di bawah lembaga pemerintahan gitu nggak sih? Iya, jadi kita di bawah Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, istilahnya Dinas Pariwisata lah ya kalau di Kota Batu. Jadi kita memang bergerak di sana. Kemudian untuk G-Craft-nya sendiri ini nasional. Dan ada beberapa yang ada di DPW untuk Jawa Timur, dan kita di bawahnya DPW, ada DPC, ada beberapa DPC di Jawa Timur, dan 2021 kemarin kita adalah DPC pertama yang dibentuk di Jawa Timur. Oke, ini berarti seluruh Indonesia ada ya? Ada. G-Craft, dan di Jawa Timur itu DPC yang dibentuk pertama ada di Kota Batu. Berarti di Kota Malang juga ada? Ada, Kabupaten Malang ada, Kota Malang ada, Surabaya ada, Gresik ada, Lamongan, Jember, mana lagi nih yang banyak sekali. Jadi banyak sekali yang udah mulai tumbuh lah gitu, komunitas-komunitas ekonomi kreatif di Jawa Timur. Oke, dan ini berarti menaungi beberapa komunitas yang akhirnya menjadi satu di G-Craft ini sendiri. Ya, benar. Jadi ada 17 subsektor. Gitu. Apa aja tuh? Nah, jadi 17 subsektor itu diantaranya ada aplikasi dan game, kemudian ada arsitektur, ada desain interior, ada desain komunikasi visual, kemudian ada juga fashion, ada juga kriya, kemudian ada olahraga, ada EO dan WO, ada pariwisata pastinya, ada kuliner, kemudian ada juga olahraga. Jadi wah banyak udah sekali. Kayak universitas ya. Iya, kayak jadi lengkap banget. Ada. Dan kita nanti akan kulik-kulik lebih dalam lagi. Boleh. Ya. Dan aku akan ditemani oleh seorang artis setelah ini. Setelah yang satu ini tetap di Selai Show. Kok aku lagi? Artisnya tuh udah dateng. Ini dia Arya Sudibyo. Please welcome. Dari mana? Kenapa?
Dari mana? Biasanya kalau Aryo telat pasti pakai kacamata. Kamu belum mandi kan? Udah mandi. Biasalah Ci, tadi kan Mbak Lili bilang dari Surabaya ya. Aku dari Surabaya juga gitu. Jadi kita tuh kejar-kejaran tadi. Kok mobilnya cepetan mobilnya Mbak Lili sih daripada mobilku gitu. Kamu Surabaya dalam mimpi maksudnya? Kita gak numpak tol. Enggak, dalam mimpi. Iya. Tadi di segmen pertama ngobrolnya asik banget ya Mbak Gekraf. Tumben Mbak temen aku tuh cas-cis-cus gitu tanyanya. Biasanya tuh kalau aku dateng tiba-tiba langsung di close, mau masuk segmen 2 gitu biasanya. Berarti agak lama gitu, agak sedikit mikir. Wah hebat sekali teman gue hari ini. Sudah upgrade otaknya. Kenapa suaranya kemana? Sebelum ngobrol sama Mbak Lili aku tanya dulu suaramu kemana? Kebanyakan makan gorengan. Gitu. Kebanyakan makan gorengan. Padahal tanggapan. Akhir-akhir ini kan ini ya kamu Nisrina itu jadwal kemana-mana gitu Lihat kan. Nisrina, beberapa kali dia nggak siaran loh, berani loh ya dia. Iya gak apa-apa sih, yang pastinya kan memang anak-anak muda sekarang harus mulai berani produktif, menggali diri sendiri agar lebih ini ya Mbak ya mengerti sebenarnya jati dirinya kemana gitu kan ya. Ya nggak di rumah aja jadi beban keluarga. Nah balik lagi sama Mbak Lili, Gekraf ini tadi yang aku dengarkan di satu Indonesia semuanya sudah ada dan Batu sendiri barusan terbentuk di tahun 2021. Dan aku melihat nih pergerakan Gekraf di Instagram itu orang-orang yang masuk situ Ci, itu bukan orang-orang biasa, orang-orang yang sangat luar biasa. Dan banyak anak-anak muda loh, maksudnya yang mudanya itu yang benar-benar ada yang di umur under 20 juga ada ya? Ada. Tentu kan? Iya. Nah Mbak Lili, kemarin kan sempat aku tahu nih 1 bulan full kerja sama atau bikin event aku kurang paham ya di daerah Punten ya Mbak ya? Sidomulyo lebih tepat ya. Nah itu sebenarnya apakah dalam Gekraf sendiri itu rangkaian juga Mbak? Ya, jadi di Gekraf sendiri kita setiap bulan Oktober itu ada namanya Oktoberfest. Oktoberfest. Nah di dalam 1 bulan Oktober itu adalah kegiatan seluruh subsektor. Jadi dari subsektor yang mereka ingin memunculkan potensi-potensinya kita wadahi dalam 1 bulan full itu mereka boleh berkegiatan gitu. Nah kita awali dari tanggal 1 sampai di akhir kemarin tanggal 29 rangkaiannya. Tanggal 1 kita ada Hari Kopi Internasional. Kemudian kita bersama seluruh pelaku yang ada di Kota Batu, kita support untuk pembukaan acara Oktoberfest itu di Desa Sidomulyo. Di lapangan kita coba kenalkan bahwa venue yang akan kita kerjakan atau kita putar ekonomi kreatifnya itu untuk tahun ini adalah di Desa Sidomulyo. Jadi sebulan full ya? Saat per tahunnya itu akan move ya Mbak ya? Nggak hanya di satu tempat itu aja gitu? Tahun kemarin kita di pelantikan itu kita ada di Arjuna Wiwaha. Karena memang kebetulan Arjuna Wiwaha kan lagi dinaikkan, dipromosikan untuk bisa diinformasikan kepada seluruh Indonesia bahwa Batu sudah punya sentra tari. Nah, ya benar. Tahun kemarin. Kemudian tahun ini di tahun itu juga kita MOU dengan Desa Tulungrejo. Jadi kita mendampingi sampai bisnis kanvasnya untuk pengembangan desa wisata premium di Tulungrejo. Itu yang tahun 2021. 2022-nya? 2022 sudah mulai kita beranjak ke Desa Sidomulyo, di mana potensi Sidomulyo kan memang bunga ya, basicnya bunga, di mana dijadikan sebagai ikonnya Kota Batu juga. Betul. Nah di situ kita berikan sebuah informasi, kayak kita mau scale up gitu, Desa Sidomulyo sebagai desa wisata itu lebih keren lagi gitu. Nah teman-teman Gekraf di sini adalah sebagai pendamping untuk mendampingi Desa Sidomulyo itu menciptakan sebuah ambient gitu. Pergerakan ekonomi kreatif di bidang tanaman hias yang didampingi dari tadi yang hari pertama tadi itu ada Hari Kopi, kemudian tanggal 2-nya, tanggal 2 itu ada Hari Batik. Kemudian kita bikin acara di alun-alun juga bersama pelaku batik Kota Batu, Olive Batik. Kemudian art directornya ada Adi Sandi, itu ketua fashion Gekraf juga. Luar biasa tuh. Dedi juga masuk ke... Iya, dia ketua fashion. Wow. Ketua fashion Gekraf Kota Batu. Kemudian dengan beberapa model yang juga anggota Gekraf. Jadi nggak cuma model paling dari 20 orang atau 30 orang kemarin tuh sekitar 5 aja. Sisanya semua anggota Gekraf. Kita fashion di alun-alun. Anggota Gekraf itu tempat berkumpulnya anak-anak muda
yang kreatif gitu. Benar Mbak. Tapi kan ngomongin memang sekarang di era modernisasi seperti ini kan tidak lepas dari era digital juga. Benar. Nah dari Gcraft menaungi juga nggak Mbak untuk ini contoh ke arah medsos yang katakanlah biar kalau seandainya ada produk yang ini dikenalkan tuh orang bisa langsung yang on point, saya pingin lihat deh gitu. Apakah di Gcraft juga seperti itu juga Mbak? Iya, jadi digitalisasi adalah salah satu dari visi misinya Gcraft juga di Kota Batu, karena mau tidak mau dengan era pandemi kemarin menjadi sebuah kebutuhan bahwa digitalisasi adalah pemasaran yang paling penting gitu. Nah di sini di Gcraft Batu sendiri kita disupport oleh divisi aplikasi dan game, kemudian ada fotografi, dan ada juga publikasi dan periklanan. Jadi ada 4 divisi ini yang mensupport untuk terciptanya sebuah ambient seperti yang dilihat di sosmed kita. Nah di situ ada Kak Lalu ini yang lagi. Kak Lalu luar biasa. Wah itu udah dikenal juga ya Kak ada Lalu. Kak Iping juga. Kak Iping. Kemudian ada juga Kak Ivan, sama ada Kak Carvino, satu lagi Kak Diki. Ini 5 orang ini yang memang mempromosikan dan membentuk ambient Gcraft ini bisa jadi seperti sekarang. Apalagi Kak Lalu juga menjalankan salah satu Instagram dari Kemenparekraf RI, Pesona Indonesia. Jadi mau tidak mau ambientnya harus dibawa ke Batu juga nih. Betul. Secara tidak langsung orang sebenarnya kalau ngomongin Kak Lalu kan Kak Lalu orang luar Batu nih ya, tapi udah lama di Batu jadi mau nggak mau juga harus gimana nih caranya Batu biar berkembang juga gitu kan juga gitu. Udah domisili di Batu juga kok. Betul. Jadi mau nggak mau kan harus lah gitu. Kadang saya tuh pingin gitu loh Kak masuk ke Gcraft, cuman saya bagian apa gitu. Kadang mikir loh ya. Karena saya tuh sadar diri Kak. Kamu kalau masuk Gcraft bagian cawe-cawe, apa yang bisa dibantu? Bukan, gitu ya? aku divisi Pembantu M. umum. Divisi M aja. Apa? Maitu. Ada loh Kak, jadi kita punya namanya subsektor seni pertunjukan. Oh gitu. Ya di situ mulai dari MC, terus misalnya kolosal itu masuk di situ. Itu penting banget. Biasanya kita juga pasti butuh ya gitu. Daripada jauh-jauh mau cari ide MC-nya kemana gitu kan ya. Aku langsung aja. Dengan adanya Gcraft tuh merasa kayak ini ya Mbak ya, anak-anak lokal dalam tanda kutip itu semuanya mulai terangkat masing-masing dan akhirnya mulai dikenal. Ternyata setelah dikenal orang-orang Batu khususnya ini Sobat Selai semuanya ternyata luar biasa semuanya ya Mbak Lili, luar biasa. Jadi dari sektor pertaniannya juga bisa diadu dengan kota atau daerah lain. Dari segi entertainnya juga nggak kalah. Fashionnya nggak kalah. Untuk videografi, fotografi nggak kalah. Aduh sebenarnya memang ini salah satu platform keren ya akhirnya. Satu aja Bu, minum tuh. Dari tadi Batu aja Mbak Lili ya. Butuh istirahat Konimin. Ya sebenarnya butuh istirahat. Betul. Tapi apakah di Gcraft juga ada ini kayak contoh mungkin kan kita tinggal di kota yang pegunungan yang katakanlah mohon maaf rawan dengan apa ini Mbak bencana alam. Nah apakah di Gcraft juga bekerja sama dengan siapa gitu yang memang akan memberikan pelatihan dikala memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti bencana alam, Gcraft mau turun tangan gitu Mbak. Apakah katanya lengkap banget ya. Ada juga bagian kayak jadi hampir semua divisi kemarin kan ada bencana alam di mana-mana dan kita memang malah dari awal dari pandemi pun kita juga udah mengadakan event pertama kita di 2021 adalah Gcraft Berbagi sebelum dilantik malahan. Jadi kita sebelum dilantik waktu itu bulan Juli kita udah mulai kumpul satu sama lain, kita udah mulai kenal dan kita buat namanya Gcraft Berbagi. Berbagi ini adalah kita kumpulkan, ada posko gitu untuk sembako bagi yang memang membutuhkan. Jadi yang butuh mereka bisa ambil di sana, yang kelebihan rezeki yang mungkin mau berbagi dengan yang lain mereka tinggal kumpulkan di titik yang sama. Kemudian untuk yang pasien-pasien COVID kita juga kerjasama dengan beberapa resto juga, mereka siapkan sudah makanan jadi. Jadi kita bantu, kita distribusikan keliling di seluruh Kota Batu dan waktu itu sampai ke Malang untuk pasien-pasien COVID gitu. Berarti aku yang kasih makan juga sama Gcraft. Iya waktu itu aku juga ikut ya. Aku juga. Jadi kita kirim langsung gitu ke rumah-rumah gitu, tinggal WhatsApp aja gitu, kita minta kirim di sini jumlahnya berapa gitu. Itu sejak bulan Juli sampai bulan September.
Setelah itu Oktober kita pelantikan yang akhirnya dijadikan sebagai bulan Gcraft juga. Setiap tahunnya ada Oktoberfest tadi itu. Oke, nanti akan kita lanjut lagi ya Mbak Lili ya. Karena kalau ini kan 2 segmen kita udah ngomongin Gcraft banget. Aku pingin tanya sesuatu ke Mbak Lili. Kenapa sih Mbak Lili pingin gabung sama Gcraft? Gitu? Apakah ada sesuatu hal yang diinginkan seperti aku? Ataukah dipaksa seperti dia? Ya, yang pada dasarnya jangan kemana-mana, tetap di Slideshow. Oh, aku. Balik lagi sama di segmen kita yang ketiga. Ngobrol asik banget sama Mbak Lili. Betul. Perkembangan tentang Gcraft ternyata setelah kita tahu ya Ci ya, Gcraft itu sangat luar biasa sekali. Merangkul orang-orang yang ada di sekitarnya dulu. Betul, dan terutama kalau buat kayak anak-anak muda yang mau belajar ya, khususnya belajar, itu orang-orang di Gcraft tuh suhu semua gitu loh, kayak guru semua, jadi bisa belajar apapun di situ. Betul, dan mau membuka dan memberikan ilmu tanpa ada pendek kali-kali kayak kamu kan. Kalau mau ngajarin, beliin aku nasi padang dulu, nggak ada di Gcraft kayak gitu itu. Balik lagi sama Mbak Lili. Nah, tadi kan sebelum kita berikan aku tanya, aku ingin mengulik Mbak Lili. Mbak Lili ini kan yang aku tahu ini ya Mbak, apa kokedama ya, ada bisnis kokedama yang bikin tumbuhan gitu itu. Terus apa yang mendasari Mbak Lili mau bergabung sama Gcraft sebenarnya? Oke, jadi awalnya itu memang suka ya. Jadi ekonomi kreatif tuh emang seneng aja saya sejak kembali ke Indonesia 2016. Waktu itu ada namanya Bcraft, bukan Gcraft. Jadi Badan Ekonomi Kreatif Nasional. Itu di bawah Kemenparekraf juga, cuman waktu itu menterinya masih bukan Pak Sandiaga, kalau nggak salah tuh Wisnu Tama, di bawahnya Wisnu Tama. Nah di situ ikutlah ada kayak event-event Bcraft gede gitu di Indonesia. Yang pertama saya ikuti di Surabaya, kemudian yang kedua ada di Manado, yang ketiga ada di Solo. Nah saya ikut yang di Surabaya sama yang di Solo. Nah di situ banyak sekali pertanyaan waktu saya hadir di sana, dari komunitas kreatif mana. Nah itu saya bingung. Saya ini berangkat sendirian gitu kan, tahu saya dari Instagram gitu. Akhirnya harus ada komunitas ya. Ternyata mereka memberikan sebuah clue gitu bahwa memang kebanyakan yang datang ke sini adalah komunitas gitu. Komunitas kreatif. Akhirnya coba saya cari informasi di Kota Batu. Waktu itu memang belum ada gitu. Dan baru terbentuk embrio sebelum saya ketemu dengan Gcraft ini ada namanya Batu Kreatif Hub. Gitu. Iya, betul. Lama banget ya. Lama banget itu. Cuman seiring perkembangannya kan tak banyak yang dikerjakan gitu. Betul. Akhirnya 2021 saya diajak gitu oleh salah satu anggota yang juga sekarang jadi foundernya Gcraft itu Pak Wan Kaliwatu. Kalau pernah ini. Nah Pak Wan ini kan udah jadi kayak connecting people-nya ini ya. Connecting people, beliaunya tuh. Di Kota Batu akhirnya saya coba tanya informasi segala macam. Beliau ajak saya bergabung dan bertemulah dengan teman-teman Gcraft yang diantaranya ada yang pertama saya ketemu waktu itu adalah Mas Rizal. Itu dari Brawijaya Oleh-oleh. Yang sekarang bikin namanya Buah Tangan Oleh-oleh. Nah itu. Kemudian yang kedua ada Mas Yanuar itu dari Janus Cafe. Kemudian saya ketemu lagi ada Mas Bram itu ketua HIPMI Kota Batu gitu. Nah sekarang jadi pembina HIPMI. Kemudian saya ketemu lagi yang tadi Pak Wawan juga ada Mas Aris dari Malabar Adventure. Kemudian ada Mas Ipul. Mas Ipul ini dari travel agent Kayana Tour. Nah ini kan semuanya pelaku bisnis yang waktu pandemi mereka juga secara perekonomian juga vakum. Akhirnya ada satu titik bagaimana kita bisa menciptakan ambient untuk menggerakkan ekonomi kembali dengan segala keterbatasan pada saat pandemi gitu. Nah disitulah titik itu akhirnya kita satu visi misi ketemu nih. Kita mau bikin nih gitu, ada namanya Gcraft gitu kan. Nah ini kita coba kenal lagi lebih dalam Gcraft yang dari pusat itu seperti apa. Coba kita terapkan di Kota Batu dan alhamdulillah jalan gitu. Alhamdulillah kok satu sama lain bisa connect saling membantu, saling mensupport dan lahirlah Gcraft Kota Batu itu yang akhirnya kita dilantik, kita ikuti seluruh aturan
dan kita coba lebih luas lagi, kita mewadahi dari sektor-sektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Batu. Oke, berarti itu dari Kota Batu kayak dia mendaftar ke pusat kalau Kita mau siap. membuka G-Craft di Kota Batu gitu Ya, ya. Oh, karena oke, oke. subsektor yang ada di Kota Batu ternyata banyak sekali. Kita open recruitment waktu itu, sebelum pelantikan kita open recruitment selama 2 bulan, dan pendaftarnya di sekitar angka 271, karena pendaftaran kita juga semuanya online. Kita juga sudah disupport oleh beberapa rekan-rekan yang memang secara digital memang luar biasa ya. Jadi kita sangat terbantu sekali. Kemudian kita seleksi dari anggota 271, kita ada rekrutmen untuk pengurus, memang khusus pengurus. Ada sekitar 140-an yang mendaftar menjadi pengurus, dan akhirnya lulus 72 orang sebagai pengurus. Wow. Udah kayak seleksi itu ya. Seleksi masuk universitas. SNPTN. SNMPTN. Nah, jadi ini nggak kaleng-kaleng nih memang ya, namanya komunitas, meskipun komunitas tapi di setiap daerah ada dan akan mewakili setiap daerahnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Katakanlah memang pelaku-pelaku yang ada di G-Craft ini adalah orang-orang yang sudah expert, cuman masih memang ya Mbak ya secara tidak langsung butuh nih sama anak-anak muda, siapa nanti yang akan melanjutkan kan Ya, gitu kan benar. ya akhirnya ya. Itu Nah, ini kuncinya aku itu. penasaran kenapa sih kok di apa ya kayak diseleksi kayak tadi itu kenapa sih? Jadi yang pertama karena memang untuk yang anggota sendiri harus tepat gitu. Jangan sampai masuk itu cuman pengen masuk aja Bener gitu. Mbak, ini keren Cuman, ini, tak kasih tepuk sana tangan sini. ini. Pingin keren-kerenan aku dari ini, aku dari itu gitu kan biasanya ya. Karena harapannya nanti ambien itu akan sudah diciptakan sesuai dengan subsektornya gitu. Jadi udah ada sekitar 17 subsektor, itu mereka bisa masuk di subsektor yang tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemilihan pengurus ini harapannya sudah sesuai dengan visi misi yang dijalankan oleh G-Craft. Jadi jangan sampai pengurus nanti malah berlawanan. Akhirnya kan akan terjadi ketimpangan. Kalau kita udah jalan bareng, karena komunitas kan ya berurusan dengan banyak orang ya, tidak mau semuanya harus seia sekata gitu. Dari situ pengurus dibentuk sesuai dengan subsektor, ada 17 ketua. Jadi kita semuanya ini ketua, kalau dipikir pengurus semuanya ketua gitu. Ada ketua divisi-divisi tadi itu, dan ada juga ketua divisi bidang. Jadi ada bidang yang memang misalnya untuk pengembangan talenta gitu ya. Itu yang mengembangkan talenta semua subsektor gitu. Dan ada yang ketua divisi khusus di bidang-bidang yang berbeda tadi, kayak misalnya ada arsitek, interior, fashion, kayak gitu ada ketuanya masing-masing. Di mana mereka juga bersama dengan subsektornya itu mereka menciptakan sebuah inovasi-inovasi, kreativitas sesuai dengan bidangnya. Kan nggak mungkin misalnya lintas subsektor itu bisa berkolaborasi. Tapi nggak mungkin kita campur adukkan jadi satu gitu, susah. Akhirnya rancu ya Mbak Rancu. ya. Jadi misalnya yang suka fashion sama yang suka digital kan nggak sama ya. Bener, Fashion suka tampil gitu. Kalau yang digital mereka sukanya depan komputer gitu. Nah ini memang harus dipisahkan. Baru kita akan membuatkan sebuah event kolaborasi. Nah ini nih yang perlu digarisbesari, yang menurut aku pribadi ini langkah yang keren seandainya mau bikin suatu komunitas. Itu harus kayak gini Ci. Biar Jadi apa ya? subsektornya sendiri-sendiri, tapi kalau mau kolaborasi ntar bikin acara yang emang bisa Iya, jadi akhirnya sama-sama tanggung jawab ya Mbak Iya. Lili. Dan yang hebatnya adalah dia tanggung jawab di bidangnya yang memang dia sudah bisa. Iya. Kayak kamu katakanlah make up, kamu udah bisa make up pasti Ada itu. akan lebih enjoy, akan lebih nyaman juga dan akan lebih ya udah ini makananku mungkin tinggal nanti gimana sih Kolaborasi tambah-tambahannya yang tepat, kolaborasinya iya. kan tinggal gitu aja. Nah bener. untuk event 2022 ini Mbak, apakah berakhir di Oktober kemarin? Apakah di 2 bulan ini masih akan ada event-event dari G-Craft sendiri? Oke, kalau untuk event besarnya memang kita tutup di Oktober gitu kan. Cuman kita tidak menutup event-event lanjutan. Jadi ada event-event lain yang tadi saya sempat senggol bahwa kita G-Craft ini di tahun ini sudah membuatkan sebuah bisnis bersama. Yang ini lahir juga karena berkumpulnya teman-teman G-Craft dengan nama Green Rock Campers. Nah, Green Rock Campers ini ada event 2 minggu sekali. Di mana event itu adalah event musik yang kita kolaborasi dari divisi musik, pertunjukan, kemudian ada kuliner. Kita buatkan tema-tema tertentu yang berbeda. Menyenangkan ya. Berarti kayak ada live music gitu. Ada, jadi setiap hari Sabtu di Green Rock ada live music. Cuman di 2 minggu sekali ada full moon
celebration lah istilahnya atau party gitu. Tapi bentuknya bisa macam-macam. Nah 2 minggu itu misalnya ada yang temanya waktu itu kita bikin keroncong. Nah itu dari kolaborasi musik keroncong, kemudian nuansa ada fashion juga dengan batik-batik gitu dari teman-teman yang punya bisnis batik. Kemudian dari model, MC, kemudian kulinernya pun yang berbau Jawa. Jadi benar-benar makanan Jawa, Ini Japanese. semuanya masuk dalam satu rangkaian ya Mbak Bener. ya. Kita buatkan itu di 2 minggu sekali. Harapannya adalah setiap event kan pasti berganti, setiap temanya pasti tidak sama, dan pasti akan banyak sektor-sektor yang akan terlibat, yang berbeda. Gitu. Jadi mau tidak mau banyak yang akhirnya kita angkat sedikit demi sedikit. Oke, Gitu. nanti akan kita lanjut lagi ya Mbak, kita break dulu karena teman saya udah batuk aja. Saya cuma takut Mbak, baju-baju baru buruan dipakai. Enggak, maksudnya biar kepake kan gitu. Iya, betul. Ya. Kita break dulu ya Sobat Selai. Nanti di segmen terakhir saya juga ingin tanya, apakah ada persyaratan seandainya ingin bergabung sama rekan-rekan atau teman-teman Gcraft Kota Batu? Persyaratan yang mungkin harus nyerahin KTP, ngisi formulir, apakah seperti itu? Jangan kemana-mana, tetap di Selai Show. Luar itu lupa datang. Kita ngobrol sih Sobat Selai ya di setiap seru break. banget soalnya Iya. ngobrol sama Mbak Lili itu. Jadi kayak walaupun kita break tuh masih ada pembahasan Iya, gitu ya. apa? Tadi kata-kata sebelum Mbak Lili tadi apa? Walau apa? Apa? Kata-kata yang tadi walau apa? Walau. Walaupun apa sih? Ada nggak Mbak divisi karaoke Mbak? Loh, seni pertunjukan. Wah, itu dipertunjukkan. Kita tuh cocok masuk seni pertunjukan. Kebanyakan drama. Nah balik lagi ya sama Mbak Lili. Tadi kan aku sempat tanya, seandainya ada teman-teman yang mau bergabung sama Gcraft itu persyaratannya apa saja Mbak Lili? Apakah harus nunggu pembukaan open dulu? Enggak, nanti bisa langsung aja klik di Instagram, itu ada linknya juga. Nanti bisa di website kita gcraftkotabatu.com. Nah itu tinggal masuk aja di subsektor yang diinginkan. Jadi nanti di sana ada mulai dari nama, usahanya apa, kemudian subsektor apa yang diinginkan, karena kita punya banyak sekali. Dan nanti akan mempengaruhi pengen muncul di mana atau pengen bergabung dengan komunitas apa, yang komunitas subsektor yang mana gitu. Itu akan bisa saling support, saling belajar gitu. Karena kalau misalnya antar subsektor kan pasti agak sedikit kesusahan biasanya kan. Nah kalau udah ngumpul sama subsektor masing-masing akan lebih ada ininya Mbak, persyaratan kayak umur gitu? Enggak ada, gitu. tidak ada persyaratan usia. Yang jelas kalau misalnya usia dewasa ya, misalnya 17 tahun lah. Itu kalau misalnya masih belum, mungkin bisa ngikutin aja perkembangannya nanti pada saat pendaftaran, karena memang ya untuk memudahkan berkomunikasi juga gitu. Tapi kalau usia atasnya aman sih sampai berapapun, karena creativity ini memang tidak ada batas. Oma daftarin Oma. Jangan. Oma Kalau bikin kue. Kalau Oma aku daftarin bikin kue di situ, wah ya itu tadi double M nanti. Maido, jangan, sudah biar di rumah aja. Tapi ntar itu yang daftar di situ, apakah akan disaring lagi? Iya. Apakah gimana? Kalau untuk pendaftarnya pastinya gitu ya, karena mungkin ada persyaratan yang mungkin tidak sesuai. Misalnya kok dia divisi kuliner sebenarnya gitu kan, cuman dia ingin ikutnya divisi arsitek gitu. Biasanya akan kita pertimbangkan gitu, paling nggak ada interview. Biasanya ada interview. Jadi setelah kita terima, kalau misalnya memang basic background dan segala macam sudah sesuai, biasanya tidak ada masalah. Kalau misalnya tidak sesuai, biasanya nanti takutnya akan ngerecoki gitu. Iya benar sih. Asal memang dia memang punya hobi ke sana dan memang sudah punya background yang mirip gitu, saya rasa tidak akan ngerecoki gitu. Tapi kalau memang ada yang crossing gitu, kadang perlu diwaspadai. Jangan sampai kita hanya waspadai
jangan sampai ada spy lah misalnya kayak Ya. gitu. Hanya nyepai aja tapi nggak ada kontribusi itu kan juga Mantap, percuma gitu. benar. Nah, untuk gabung lagi sama Gcraft ini Mbak, apakah memang ada biaya-biaya tertentu? Apa gratis Mbak? Gratis. Ini Tidak ada biaya apapun, dipungut tidak ada. Jadi Tidak ya ada. gratis. Yang penting nanti ada sebuah loyalitas di dalam situ untuk bisa bersumbangsi. Terus satu lagi Mbak, pertanyaan Apa? aku mohon Boleh, maaf boleh, aku boleh. potong. Apakah ini Mbak yang mau masuk Gcraft harus punya usaha? Oh tidak. Jadi tidak, tapi dia ada berkeinginan untuk berusaha meningkatkan kemampuan diri. Misalnya, saya nih Skill juga nggak sih? kalau skill nanti bisa di scale up di dalam Gcraft. Jadi misalnya saya cuman bisa bikin kue, tapi saya nggak punya usaha kue. Tapi saya juga nggak terlalu expert dalam bidang bikin kue misalnya gitu. Bisa ikut divisi kuliner, nanti akan berkumpul dengan orang-orang kuliner, nanti bisa aspirasinya disampaikan di sana. Untuk bisa misalnya mau dibuatkan ada pelatihan atau skill up mengenai kemampuan membuat kue tertentu atau pastry misalnya lagi kekinian gitu ya. Boleh, jadi nanti kita buatkan event-event yang kiranya memang bisa mewadahi itu gitu. Berarti benar kata kamu tadi Ci, Gcraft ini semacam university ya, yang gratis, Sekolah, gratis. tapi ketemu orang-orang hebat, Ya. Betul. yang ilmunya juga nggak bakal disimpan sendiri Enggak, kan loh ya. insya Allah Dan enggak. itu pasti ada kayak pelatihan-pelatihan gitu. Ya, jadi ada pelatihan-pelatihan juga di subdivisinya masing-masing, di mana di dalam situ kan ada yang sudah jadi expertise, ada yang masih baru. Betul. Nah itu ada kayak crossing ilmu gitu. Jadi yang expertise mereka kita tawarkan untuk jadi pemateri, Oke. untuk mengajari di divisinya yang sama, yang misalnya mereka butuh apa-apa. Jadi mereka sampaikan di situ. Kemudian nanti yang expertise ini kita biasanya ada permintaan dari luar kan, dari misalnya dari pemerintahan atau dari kementerian, ada kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop yang diselenggarakan oleh kementerian misalnya begitu. Tapi mereka butuh pemateri-pemateri lokal malahan gitu, karena disesuaikan dengan kebutuhan lokal gitu. Nah, di sinilah wadahnya untuk memudahkan teman-teman itu punya link akhirnya, yang mungkin usahanya udah keren, tapi kementerian nggak pernah denger nih gitu. Nah, kementerian kan selalu bikin workshop ya, setiap tahun itu pasti ada tuh slot workshop apapun, mulai digitalisasi, fotografi, videografi, dan teman-teman itu sudah expert gitu. Cuman kadang karena keterbatasan link mereka nggak bisa masuk di situ. Akhirnya kita lah Gcraft lah yang memudahkan untuk terjalinnya link tadi itu. Kasih tepuk tangan ya untuk Ya, kita Gcraft. kayak jembatannya gitu. Ya. berarti ya. Aku ngomong ya, kalau dari gambaranku Gcraft pertama seperti university. Betul. Kedua, Gcraft ini seperti para manajer. Nah, Iya nggak sih? Yang memanage si artis-artisnya. Yang ketiga, ini tempat yang bisa dikategorikan dapat keluarga, dapat teman, dapat channel, dapat ilmu, dapat bahagia. Kalau ditanya pasti jawabannya antara suka sama duka, banyakan mana Mbak Lili sukanya ya. Luar biasa. Aku tuh lihat kayak orang-orang Gcraft kalau bikin acara-acara tuh kayak pasti seru-seru. Iya, gitu. dan itu seru-seru banget. akhirnya gini loh ya. Khususnya Batu sendiri itu nggak akan kalah loh dengan kota-kota yang lain ya. Kita siap bersaing secara sehat kawan-kawan, karena SDM di Kota Batu ternyata di tahun 2022 semoga nanti ke depannya itu semakin meningkat agar Kota Batu juga semakin dikenal dengan baik. Iya nggak sih? Tapi SDM di Kota Batu tuh sebenarnya oke, cuman mereka kayak nggak tahu mereka ini Harus lari kemana. gitu. Lari aja ke Gcraft, nanti akan diarahkan Jangan gitu. ke studio manajemen. Kalau aku Dengan kemudorotan. Mbak Lili, thank you ya Sama-sama, udah hadir. Mas Aryo. Semoga selalu sehat Betul. dan semoga nanti kita undang lagi Mbak Lili untuk ada bisnisnya Mbak Lili namanya Kokedama. Ah. Nanti kita coba bikin-bikin ya kapan-kapan Betul, saat Mbak anytime. Lili benar-benar nggak terlalu sibuk ya Mbak Insya gitu, Allah. karena akhir tahun ini kan banget. akhir tahun ini kan sudah padat banget. Mau weekend kemana Mbak akhir tahun? Kita rencana bersama teman-teman Gcraft juga kita mau ke Bali. Wow, apakah Arya Sudibyo bisa bergabung di sana? Segera ya. Makanya sebelum mereka berangkat ke Bali, kita daftar aja. Segera mendaftarkan diri ya. Thank you Mbak. Mbak Ya. banget. sudah hadir, sudah Sudah menyempatkan mau waktu. menyempatkan dari Surabaya loh ke sini. Kamu nggak mau ucapkan terima kasih aku Ci? Aku juga dari Surabaya Ci. Oh iya, terima kasih loh. Dari Alam Mimpi ke sini.
Ya kita mengucapkan terima kasih juga untuk sahabat Tulai semuanya yang sudah menyaksikan di channel YouTube, di live streaming kita, di aplikasi kita, atau mungkin karena sekarang sudah era digital ya, TV-nya sudah digital, jadi seluruh Indonesia bisa menyaksikan secara langsung ya. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Esok hari kita bakal ketemu lagi di jam setengah 11 siang sampai setengah 12 siang. Dengan siapa? Yang penasaran, saksikan esok hari. Kita semuanya pamit, selamat siang, have a nice day, bye, sehat-sehat.